Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat ya teman-teman Investor Level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang OWASA atau PT Mahakasa Biru Energi yang sebelumnya bernama PT Protek Mitra Perkasa terkait dengan aturan ARB Auto Reject bawah. Yuk kita mulai. Sejak Juni 2021, Gafur Sulistyo Umar atau GSU masuk ke OWASA setelah memegang 25% saham OWASA, dan sejak awal Desember Gafur menambah 50% kepemilikannya lagi di saham OWASA dengan mengambil alih saham dari Indovest dan Anton di harga Rp112. Dengan demikian, total kepemilikan GSU sampai dengan akhir Desember 2021 sebanyak 75%. GSU yang sebelumnya malang melintang di grup Bakri pada akhir Juni 2022 melakukan perubahan besar-besaran pada OWASA. Yang pertama, mengubah nama OWASA dari PT Protek Mitra Perkasa menjadi PT Mahakasa Biru Energi. Yang kedua, mengubah fokus bisnis dari kontraktor menjadi EBT, energi baru dan terbarukan. Yang ketiga, menarik Haryadi B. Sukamdhani sebagai komisaris utama. Dan yang keempat, sebagai pemanis, menarik Citra Laura Keats, seorang artis muda, sebagai komisaris. Pasti dengan tujuan akan menjadikan ikon sebagai generasi muda yang peduli pada energi biru atau energi bersih, energi baru dan terbarukan. Teman-teman ingat drama backdoor listing dari AirAsia Indonesia dengan menggunakan emiten CMPP yang rasio rates-nya mencapai 6.318%, dan Tony Fernandes saat itu mengembar-gemborkan telah menunjuk Raline Shah sebagai komisaris AirAsia Indonesia. Entah karena backdoor listingnya gagal atau bagaimana, kalau teman-teman cek di laporan keuangan yang disampaikan CMPP ke BEI, sampai saat ini Raline Shah tidak pernah tercantum sebagai komisaris di CMPP atau AirAsia Indonesia. Teman-teman silahkan lihat vlog saya tentang backdoor listing AirAsia, karena sepertinya rates isu OWASA ini mirip banget dengan kasusnya AirAsia Indonesia. Tahun lalu, GSU mentargetkan pendapatan OWASA setelah diambil alih pada tahun 2022 akan meningkat dari sebelumnya tahun 2021 hanya sebesar 4,5 miliar menjadi 40,8 miliar. Namun, kenyataannya sesuai dengan laporan kepada BEI, realisasi penjualan sampai dengan September 2022 baru mencapai 800 juta rupiah. Dengan catatan selama Q3 2022 tidak ada penjualan, sehingga OWASA mendapat notasi khusus dari BEI. Namun, ada beberapa langkah-langkah luar biasa yang dilakukan GSU menurut saya. Yang pertama, dari 75% saham yang dimilikinya di OWASA, GSU berhasil melepas sahamnya ke retail kembali sebanyak 42,7 juta lembar saham
di harga Rp700 pada tanggal 8 September 2022. Bila kita bandingkan dengan harga perolehan saham GSU di Oasa, maka sisa saham GSU di Oasa yang 55% bisa dikatakan sudah gratis. Bahkan GSU masih untung. Yang kedua, GSU telah berhasil memperoleh persetujuan dari RUPS luar biasa tanggal 21 Oktober 2022 untuk melaksanakan rights issue dengan HMETD yang akan menerbitkan lagi saham Oasa sebanyak 4,3 miliar lembar dengan nilai nominal Rp100. Posisi kepemilikan saham Oasa sampai dengan akhir 2022 saya peroleh dari 359 juta lembar sahamnya, GSU masih menggenggam 55%. 6% digenggam oleh PT Versindo Nusaraya yang pada tanggal 28 Desember menambah sahamnya sehingga total menjadi di atas 5%. Retail masih memegang 39%. Di sisi kinerja keuangan, setelah dipegang oleh GSU, kinerja keuangan Oasa berlawanan dengan gejolak harga sahamnya. Salesnya sampai dengan 30 September 2022 hanya 0,81 miliar. Dengan posisi masih rugi 5 miliar dan ekuitasnya senilai 42,65 miliar atau dibanding posisi Juni 2022 sudah turun sekitar 5 miliar. Bagaimana perkembangan harga sahamnya? Nah, saat GSU menambah 50% sahamnya tanggal 3 Desember 2021 di harga Rp112, Oasa ditutup di harga Rp232. Lalu naik lagi sampai dengan di akhir 2021 mencapai harga Rp845. Saat GSU melepas lebih kurang 20% sahamnya atau 42,7 juta lembar pada harga Rp700 di tanggal 8 September 2022, harga penutupan Oasa di Rp730 dan harga tertinggi dicapai oleh Oasa pada tanggal 23 September 2022 di harga Rp1.225. Saat RUPS luar biasa tanggal 21 Oktober 2022 yang menetapkan rights issue di harga Rp100 per lembar, Oasa ditutup di harga Rp980. Dan anehnya, ring harga Oasa selama 2 bulan terakhir sebelum tanggal tersebut ada di antara Rp620 pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan di harga Rp1.225 di tanggal 23 September 2022. Saya tidak tahu mengapa pada saat RUPS bisa menentukan harganya di Rp100. Tanggal 13 Januari di tahun 2023 ini, Oasa ditutup di harga Rp149. Tanggal 13 Januari 2023 merupakan tanggal awal dari penebusan hak REITs dan akan berakhir di tanggal 20 Januari 2023. Sesuai dengan data RTI tanggal 12 Januari 2023, Oasa telah mencatatkan saham hak REITs atau Oasa R sebanyak 5.989 juta lembar. Nah, teman-teman, menjelang tanggal penebusan hak REITs
di tanggal 13 Januari 2023 ini, saya menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama, saat ini belum ada berita tentang stock split Oasa. Namun, yang janggal menurut saya, transaksi saham di tanggal 9 Januari dan tanggal 10 Januari 2023. Karena pada tanggal 9 Januari 2023, saham Oasa dibuka dan ditutup pada harga Rp680. Namun, tanggal 10 Januari 2023, saham Oasa dibuka di harga Rp127, ditutup di harga Rp146, dan posisinya naik Rp534, tidak terkena ARB, padahal pada tanggal 9 Januari ditutup di Rp680. Transaksi tersebut apabila kita kaitkan dengan ketentuan batas ARB minus 7%, maka menurut saya hanya bisa terjadi apabila tanggal 10 Januari 2023 dilakukan stock split sebanyak 1/6, sehingga pada tanggal 10 Januari seharusnya saham Oasa dibuka di harga Rp113. Dengan ditutup di harga Rp145, maka terjadi kenaikan harga saham Oasa pada tanggal 10 Januari 2023 sebesar 15%. Tanggal 9 Januari adalah tanggal KUM dan tanggal 10 Januari adalah tanggal exit. Teman-teman pemegang hak REITs, ada yang terkejut nggak atas perubahan transaksi harga saham di tanggal 10 Januari 2023 tersebut? Coba teman-teman pemegang saham Oasa cek dulu. Saat ini apakah jumlah sahamnya tetap atau menjadi 6 kali? Kalau menjadi 6 kali, artinya terjadi stock split. Tapi kalau sama, tolong tanyakan kepada sekuritas masing-masing atas kewajaran penurunan harga saham Oasa di tanggal 10 Januari 2023. Penasaran nggak teman-teman? Tapi teman-teman, dari hasil di atas, coba teman-teman lakukan perhitungan harga rata-rata atau harga teoritis apabila teman-teman akan melakukan penebusan harga REITs-nya. Caranya teman-teman bisa lihat di vlog saya tentang REITs Issue Bridge atau BSI. Teman-teman sambil menghitung harga rata-ratanya atau harga teoritisnya, saya reminder. Yang pertama, rasio REITs Issue Oasa saham baru dengan saham lama sebesar 1.670% atau 16,7 kali, sudah di atas 10 kali. Dana yang akan didapatkan kira-kira sebesar Rp599 miliar, yaitu dari 5,99 miliar lembar saham kali Rp100 per lembar. Ini sangat wow, karena penjualan Oasa saja sampai dengan September hanya 0,8 miliar. Artinya, dana yang akan didapatkan mencapai lebih dari 500 kali dari penjualan selama 9 bulan. Yang ketiga, rencana penggunaan dana hasil REITs issue 99 miliar untuk akuisisi PT Indoplas Makmur Lestari atau IML yang sebelumnya dimiliki oleh GSU. Yang kedua, 69 miliar sebagai setoran modal kerja kepada PT IML, sehingga total ke PT IML yang sebelumnya dimiliki oleh GSU sudah sebesar 168 miliar atau 28%. Yang kedua, membeli kantor
dari saudara GSU senilai 9 miliar atau 2%. Yang ketiga, sebagai setoran modal ke PT Indoplas Karya Energi atau IKE yang merupakan anak perusahaan sebesar 69 miliar atau 12%. Yang keempat, sebanyak 341 miliar atau 57% sebagai setoran saham kepada PT Telesis Indonesia yang merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang industri biopropilen glikol dan wood pallet yang ada di Bangka Belitung. Yang kelima, sebesar 40 miliar atau 7% untuk proyek-proyek yang dikejar oleh OASA di IKN nanti, ibu kota negara yang baru, yang sekarang baru akan dibangun. Kesimpulan saya dari rights issue ini tidak berbeda dengan backdoor listing, karena rasio rights issue sudah di atas 10 kali. Dana yang dialokasikan untuk membeli perusahaan GSU yang saat ini sebagai pemegang saham mayoritas dan direktur utama OASA mencapai 30% sendiri. Dan yang terakhir, sisa dana yang ada dialokasikan untuk proyek akan, yaitu proyek-proyek yang baru akan dilakukan. Karena usaha OASA sebelumnya adalah kontraktor pembangunan dan perawatan menara telekomunikasi. Dan usaha diubah menjadi bidang EPT, energi baru dan terbarukan, sejak dipimpin oleh GSU sesuai RUPS bulan Juni 2022. Dan kita tahu GSU adalah alumni dari Grup Bakri yang saat GSU di sana, Grup Bakri belum mempunyai bisnis di EBT, energi baru dan terbarukan. Kalau saya saat ini memegang saham OASA, maka saya akan segera minggir untuk melepaskannya daripada nanti bisa dikarungi seperti istilahnya Pak Fir. Kalau teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman sudah mendapatkan harga teoritisnya? Dan apakah sudah menemukan jawaban mengapa transaksi saham OASA tanggal 10 Januari 2023 tidak terkena ARB? Tulis di komen ya, dan jaga kesehatan agar teman-teman tahu jawabannya dari komen dan jawaban yang ada. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.